Salam dan bahagia. Perkenalkan saya Agnes Regita Cahya dengan NIM 2028320 akan menjelaskan langkah-langkah dan cara menormalitaskan data AMOS. Pertama-tama kita harus membuat worksheet atau kertas kerja untuk melakukan olah data AMOS. Nah, karena kita menggunakan 4 variabel, maka kita memerlukan 4 bulatan untuk pengisian tiap variabelnya. Jadi ini ada variabel kedua, yaitu variabel ketiga dan juga variabel keempat. Lalu setelah itu kita bisa rapihkan bulatan-bulatan variabel ini menggunakan icon yang berbentuk truk warna merah. Nah, kita rapihkan untuk semua bulatan, baik itu di variabel pertama, kedua, ketiga, maupun variabel keempat. Terus setelah itu, jika sudah rapi, kita bisa memberikan garis hipotesis dari variabel 1 ke variabel 2, dari variabel independen ke variabel intervening, dan variabel intervening ke variabel dependent. Nah, karena ini belum rapi, kita bisa rapihkan. Tapi tidak lupa juga kita harus memberikan panah hipotesis dari variabel independen X1 ke variabel dependent dan juga X2 ke variabel independen. Terus setelah itu kita berikan indikator yang berjumlah 5 untuk setiap variabelnya. Nah, seperti ini. Lalu jika sudah, kita bisa rapihkan bentuk dari tiap indikator di variabelnya. Nah, kita bisa rapihkan menggunakan icon yang berbentuk lingkaran. Ini disesuaikan saja sesuai dengan worksheetnya. Lalu jika sudah, kita bisa atur lagi menggunakan icon bergambar truk merah dan juga icon yang berbentuk balon untuk memposisikan tiap variabelnya agar kertas kerjanya atau worksheetnya itu rapi dan bisa terbaca dengan jelas untuk setiap variabelnya. Lalu dirapikan untuk variabel pertama. Nah, kita kecilkan lagi worksheetnya untuk bisa melihat kerapihan tiap variabelnya. Lalu setelah itu kita bisa memberikan panah hipotesis dari variabel independen ke variabel independen. Nah, ini kita bisa gunakan panahnya dengan arah panah yang terdapat di kedua sisi. Nah, kita gunakan arah panah, anak panah yang berada di bawah icon lingkaran. Nah, karena ini bentuknya tidak rapi, kita bisa rapihkan dengan menggunakan icon yang berbentuk kotak berwarna biru atau hijau toska. Lalu jika sudah, kita bisa klik kanan pada lingkaran pertama untuk variabel independen, lalu klik yang objek properties. Nah, pada variabel name-nya kita bisa tulis citra merek. Dan untuk ukuran fontnya itu bisa disesuaikan. Nah, untuk variabel name-nya ini tidak boleh dispasi tapi harus di enter. Nah, untuk yang variabel kedua itu ada harga. Variabel name-nya kita ganti harga dan juga font size-nya atau harus diubah dengan menggunakan objek properties. Nah, untuk variabel intervening juga perlu diubah dengan klik kanan objek properties dan variabel name-nya ini kita ubah menjadi kepuasan. Dan yang terakhir yaitu variabel dependent, yaitu kita ubah variabel name-nya menjadi loyalitas.
loyalitas pelanggan. Nah, ini harus di enter, tidak boleh di spasi ya teman-teman. Lalu jika sudah, kita bisa klik icon yang ada seperti itu. Nah, kita klik pada bagian variabel kepuasan dan juga loyalitas pelanggan. Ini hanya berjumlah satu saja. Lalu setelah itu kita bisa klik file, data files, dan kita klik file name, dan kita masukkan data yang sudah kita punya, yang sudah kita unduh sebelumnya. Ya, contoh Sam Amos. Nah, ini bisa kita klik buka dan juga kita klik OK. Setelah itu kita klik view variables in database dan kita masukkan semua indikator dari variabel independen sampai variabel dependen. Nah, untuk variabel independen yang pertama itu kita harus masukkan dari CM1 hingga CM5. Lalu selanjutnya kita lanjut ke variabel independen yang kedua, yaitu dari H1, H2, H3, H4 sampai H5. Lalu kita pindah ke variabel intervening, yaitu ini dari K1, lalu ke K2, lalu K3, lalu K4, lalu K5. Lalu setelah itu yang terakhir variabel dependen, yaitu loyalitas pelanggan. Ini karena ada 5 indikator, maka dari LP1, LP2, LP3, LP4, dan juga LP5. Lalu selanjutnya klik plugins. Lalu kita klik yang name unobserved. Nah, nanti di bulatan kecil-kecil itu nanti muncul E1 sampai E22.
Lalu setelah itu kita klik file dan kita save file Amos yang sudah dimasukkan. Lalu kita namai filenya jadi Amos 2. Lalu kita simpan. Lalu klik view, analysis properties, dan kita ke bagian output dan centang semuanya kecuali residual dan juga modifications. Lalu kita klik silang. Lalu jika sudah di save datanya, kita klik calculate. Yang gambar iconnya itu berada di bawah magic hand. Kita tunggu. Nah, itu kalau misalkan tanda panah di sebelah kanan atas itu sudah merah, berarti outputnya itu sudah keluar. Nah, kita bisa lihat outputnya itu jika mengklik anak panah yang warna merah, dan itu harus unstandardized. Nah, kita bisa lihat hasilnya itu bisa klik di analysis properties. Nah, di analysis properties ini nanti muncul tabel atau windows yang bertuliskan Amos output. Nah, di sini ada data-data dari observation number-nya. Kalau misalkan di sini untuk observation number yang bernomor 90 dan 11 itu bernilai tidak signifikan dikarenakan nilai P1 dan P1-nya itu bernilai 0,000. Nah, untuk mengatasi ketidaksigifikanan itu kita harus kembali ke data SPSS. Nah, karena hasilnya angka nomor 90 dan 11 itu tidak signifikan karena bernilai 0,000 tersebut, itu berarti kan nilainya kalau misalnya signifikan harus di bawah 0,05 dari jangkanya 0,00. Nah, maka untuk mengatasi atau menormalitaskan data bisa menggunakan dengan menghapuskan data yang ada di SPSS. Jadi kita harus menghapus nomor 11 dan juga nomor 90. Nah, karena adanya ketidaksigifikanan data yang ada di aplikasi Amos, maka kita harus hapus yang nomor 90 dan 11 yang di data SPSS. Nah, ini bisa kita CTRL nomor 11 dan 90 dan klik kanan dan klik clear. Lalu kita bisa save file SPSS yang telah kita perbarui. Nah, ini kita klik yes aja. Pertama kita klik save dulu.
Lalu kita klik Save As untuk melihat data yang benar-benar. Lalu kita kembali ke Amos, aplikasi Amos. Nah, lalu jika sudah, kita klik File, Data Files, dan kita masukkan file SPSS yang sudah kita perbarui tadi. Nah, ini contoh Sam Amos yang ada angka satunya. Nah, kita klik OK, dan kita bisa calculate estimates-nya. Nah, jika sudah, kita bisa lihat hasil dari anak panah yang berwarna merah, dan kita bisa klik pada bagian view text-nya. Untuk melihat hasil outputnya, kita klik view text dan kita lihat apakah hasilnya itu sudah signifikan atau belum. Nah, kalau misalkan dilihat dari tabel, untuk angka 90 dan angka 11 ini sudah menghilang dan mengartikan bahwa data yang kita olah sudah signifikan. Tapi ternyata masih ada satu nomor lagi yang tidak signifikan karena bernilai P1-nya 0,000. Maka di data SPSS kita perlu hapus angka nomor 1 dan kita save file SPSS yang sudah kita perbarui, dan kita kembali lagi ke data Amos. Kita klik lagi data filesnya, file name-nya kita ganti menjadi file SPSS yang telah diperbaharui tadi. Nah, klik buka dan juga klik OK. Nah, setelah itu kita bisa calculate estimates dari data Amos yang sudah kita masuki pembaruan datanya. Lalu jika sudah, kita view text dan kita bisa lihat data yang telah kita olah ini sudah signifikan semua. Tidak ada yang tidak signifikan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Salam dan bahagia.